Yang merasakan kasih Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Yuk semua tepuk tangan bagi Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Amin. Bersama kita katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang mengalahkan maut.
bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, bersama sorakan kekal mulia. Haleluya, Haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus. Dengan dikatakan agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, mari kita nyanyikan, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali.
segenap kasih-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Haleluya. Ku memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Ku yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari nyanyikan dengan segenap iman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami telah berjuang Tuhan sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan senap hatimu katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi bersama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Kau dapati kami tetap setia. Bersyukurlah Yesus. yang memujimu. Kami Ajar kami setia menjalankan ajar kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Yesus, 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 terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu, buat firman-Mu. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku tetap setia memuji-Mu Ini segenap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara seluruh jemaat bangkit berdiri bersama. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ini aku percaya Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau setia sampai pada akhir hidup kami. Setia kepadamu, setia kepada panggilanmu, setia kepada setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk Kau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, mari ubahkan hati kami, bentuk kami, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Roh Kudus yang mengajar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau hari ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang orang yang setia. Saya mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun pergi berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan, yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini firman Tuhan berbicara tentang orang percaya yang dipercaya. Orang percaya yang dipercaya pada bagian pertama dijelaskan bahwa orang itu harus memiliki relasi kasih dengan Tuhan. Orang percaya yang dipercaya adalah orang yang hidup benar, atau orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dan dalam kesempatan hari ini, orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang setia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan mendapatkan kita sebagai orang-orang yang setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setia merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu Allah menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kesetiaan merupakan salah satu dari rasa dari buah roh, ya, yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan merupakan satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Baik dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam kita bergereja, di dalam kita berkeluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu dibutuhkan kesetiaan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Apalagi pada masa atau zaman sekarang ini, di zaman postmodern ini. Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, mengatakan demikian, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Ternyata orang yang setia itu sulit untuk ditemukan. Kalau orang yang mengaku dirinya baik atau orang baik
mungkin lebih mudah untuk kita temukan. Tetapi orang yang setia itu sangat jarang ditemukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau belajar supaya kita menjadi pribadi-pribadi, para pengikut Kristus adalah orang-orang yang setia. Sehingga Tuhan mempercayakan dirinya dan apa yang ada padanya kepada setiap orang yang setia kepadanya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30 tadi kita sudah membaca tentang satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para murid dalam konteks akhir zaman. Sering kita menjumpai di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajar dengan berbagai perumpamaan. Di dalam pasal 25 ini, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri. Lalu dia memanggil para hamba-hambanya dan memberikan atau mempercayakan hartanya kepada para hamba-hambanya itu. Hamba yang pertama diberikan kepercayaan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Dan tuan ini berangkat ke luar negeri dengan waktu yang sangat lama. Dan ketika sang tuan ini kembali, dia menjumpai para hamba-hambanya supaya mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Dan kalau kita melihat di sini bahwa masing-masing hambanya ini mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Datanglah hamba yang pertama yang diberikan kepercayaan 5 talenta. Dan dia berkata, ini Tuan, harta yang Tuhan percayakan. 5 talenta yang Tuhan percayakan. Sekarang saya kembalikan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Dan yang 1 talenta tetap saja 1 talenta. Kenapa? Karena yang 1 talenta itu dia sembunyikan di dalam tanah. Dia tidak usahakan itu. Dia tidak mengerjakan apa yang Tuannya sudah percayakan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini respon dari hamba-hamba ini. Mungkin kelihatannya apa yang dipercayakan itu kelihatannya kecil. Ya, yang menerima 1 talenta sepertinya kecil. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tuannya ini mempercayakan kepada para hambanya menurut kesanggupannya. Ternyata sang tuan ini tahu kesanggupan dari masing-masing hambanya itu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita bisa bandingkan atau kita bisa hitung 1 talenta itu menurut para ahli kurang lebih itu adalah 34 kilo. Karena talenta itu adalah satuan berat untuk emas atau perak. Jadi 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo beratnya. Dan para ahli mengkonversikan ke mata uang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu menjadi 50.000, 20.000, dan 10.000 dinar. Dinar itu satuan mata uang. Dan orang bekerja pada waktu itu upah 1 hari adalah 1 dinar. Jadi kalau 1 talenta itu nilainya 10.000 dinar, maka kurang lebih itu adalah upah bekerja selama 10.000 hari. Saudara bisa bayangkan, 1 talenta itu harus bekerja 10.000 hari. Dan kalau kita konversikan dengan nilai atau upah bekerja hari ini, yang kurang lebih misalnya 50.000, maka akan mendapatkan nilai 500 juta rupiah. Nilai dari 1 talenta itu, atau 0,5 miliar. Tentunya ini bukan satu nilai yang kecil, saudara. 1 talenta itu nilainya sangat besar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
tetapi bukan masalah 5, 2 atau 1 talentanya. Tetapi bagaimana respon atau sikap dari para hamba yang telah dipercayakan oleh tuannya ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa yang dipercayakan 5 talenta dia kembangkan menjadi 10 talenta. Yang diberi 2 talenta menjadi 4 talenta. Tapi yang diberi tanggung jawab 1 talenta, dia kubur di dalam tanah. Dia tidak usahakan itu, dia tidak kembangkan itu. Dan tetap 1 talenta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa sebetulnya semua yang kita punya, semua yang ada pada kita, itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita bukanlah pemilik, tetapi setiap kita adalah pengelola, penata layan, atau steward, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan milik kita. Bahkan diri kita sendiri, hidup kita pun adalah milik Allah. Pelayanan yang saudara lakukan, itu adalah punya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Harta yang saudara punya, itu pun adalah milik Tuhan. Keluarga yang kau punya itu adalah milik Tuhan. Pekerjaan yang kau sedang lakukan itu adalah milik Tuhan. Setiap kita ini hanyalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan untuk mengembangkan, untuk mengelola, untuk memanage segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan sesuatu, maka Tuhan menghendaki supaya setiap kita adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Dan setia melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama kenapa kesetiaan itu penting? Karena hanya orang yang setia yang layak untuk dipercaya. Hanya orang yang setia yang layak dipercaya oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi sebetulnya kesetiaan itu sangat penting karena hanya orang yang setia yang dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Tuhan mempercayakan dirinya, bahkan apa yang ada pada dirinya kepada orang-orang yang setia. Karena kalau orang itu tidak setia, maka dia tidak akan dapat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Kesetiaan itu merupakan satu proses, bukan sesuatu yang instan. Apalagi zaman sekarang, saudara. Banyak orang itu maunya instan, semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Tidak mau melalui proses, yang penting hasilnya. Tapi kesetiaan itu seringkali diuji dengan waktu, dengan proses, dengan tantangan, dengan kesulitan yang ada. Barulah seseorang itu dapat teruji apakah dia setia atau tidak. Dan kalau orang itu setia, dia layak untuk dipercaya sesuatu. Kenapa? Karena orang yang setia itu akan memiliki nilai yang lebih, yaitu memiliki loyalitas. Ada orang kalau ditanya begini,
apakah yang tidak dapat dibeli dengan uang? Orang akan menjawab, hal yang tidak dapat dibeli dengan uang adalah kebahagiaan, cinta, waktu. Tapi ada bagian yang lain lagi yang tidak dapat dibeli oleh uang, yaitu yang disebut dengan loyalitas. Nah, loyalitas itu berasal dari bahasa Prancis kuno, loyal. Atau diterjemahkan dalam kamus Oxford itu, the quality of being loyal. Artinya mutu dari sikap setia. Jadi dengan demikian, orang yang setia itu punya nilai lebih, punya mutu yang berbeda. Sehingga orang yang demikianlah yang layak untuk dipercaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak untuk dipercaya oleh Tuhan. Memiliki loyalitas kepada Tuhan, kepada gereja, kepada perusahaan di mana engkau bekerja, kepada keluargamu, kepada pelayananmu, kepada bisnismu, kepada para pemimpinmu, saudara. Kalau kita sudah menjadi orang yang setia, maka kita akan punya sikap loyal terhadap otoritas, instansi, atau kepada apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah hal yang pertama kenapa penting untuk memiliki sikap setia. Karena hanya orang yang setia yang patut atau yang layak untuk dipercayakan sesuatu. Hal yang kedua, kenapa kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting? Karena hanya orang yang setia adalah orang yang dapat diberi tanggung jawab, responsible. Orang yang bertanggung jawab itu hanya orang yang setia. Orang yang setia akan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Kalau kita melihat tadi di dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang pertama yang diberi 5 talenta, dia bertanggung jawab, mengusahakan, mengerjakan, mengembangkan dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta, dikembangkan, dilipat gandakan menjadi 4 talenta. Tapi hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta, dia kubur talenta itu, dia simpan ke dalam tanah dan dia tidak kembangkan. Hamba yang pertama dan yang kedua merupakan hamba yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab dituntut kesetiaannya. Karena memang pada saatnya nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah menghendaki supaya kita menjadi pribadi yang setia dan bertanggung jawab di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik di dalam gereja, keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis saudara. Dimanapun yang Tuhan percayakan itu, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan tubuh kita, diri kita pun harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu jadilah orang yang setia. Karena hanya orang yang setia yang dapat diberi tanggung jawab. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 di sana dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seringkali kita ini memilah-milah hal yang rohani dan hal yang sekuler.
Sebetulnya saudara, tidak ada yang rohani, tidak ada yang sekuler. Semuanya itu rohani. Entahkah itu pekerjaan saudara, entahkah itu studi saudara, entahkah itu bisnis saudara. Apapun yang kita lakukan itu sebetulnya semuanya nilainya rohani. Karena itu di dalam Kolose ini mengajarkan apapun juga yang kamu kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan kesungguhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sangat penting untuk kita dapat pahami. Supaya kita menjadi pribadi yang setia. Karena orang-orang yang setia inilah orang-orang yang dapat diberikan tanggung jawab. Orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh seorang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang punya loyalitas yang tinggi. Salah satunya adalah triwira daripada Daud. Yang dicatat di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di situ dijelaskan tentang pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan Daud itu ada 3 perwira tingginya. Ya. Yaitu Isi Baal, orang Hakmoni, Eliasar anak Dodo, dan yang ketiga adalah Sama, anak Age. Nah saudara, kita lihat salah satunya di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dari 2 Samuel 23. Sesudah dia, Sama, anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sama ini seorang pahlawan daripada Daud yang mempertahankan sebidang tanah yang berisi penuh dengan kacang merah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia seorang yang bertanggung jawab. Bayangin saudaraku, dia seorang pahlawan menjaga tanah yang berisi kacang merah. Jadi kalaupun dia menjadi pahlawan disebutnya apa saudara? Pahlawan kacang merah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Sama ini melakukan dengan bertanggung jawab, dia kalahkan orang Filistin itu. Dan dia mempertahankan tanah tersebut yang berisi kacang merah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu contoh. Seorang yang bertanggung jawab, seorang yang punya loyalitas yang tinggi kepada pemimpinnya. Nah, bagian yang ketiga, kenapa orang yang setia itu penting? Karena orang yang setialah orang yang dapat diandalkan. Orang yang setia itu orang yang dapat diandalkan, reliable, dapat diandalkan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51, di sana pun dikisahkan satu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Dia akan tetap bekerja, dia akan tetap melakukannya. Dia akan tetap bertanggung jawab sebagai pribadi yang diandalkan. Meskipun tidak ada yang mengawasi dia, meskipun tidak ada pemimpin yang melihat dia, itulah disebut dengan integritas. Seorang yang setia, dia dapat diandalkan karena dia menjadi seorang yang penuh dengan integritas.
Dia bertanggung jawab. Dia melakukan yang terbaik meskipun tidak ada yang melihatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ada begitu banyak orang-orang yang bekerja, seorang karyawan yang bekerja, kalau ada bosnya di situ, ada pengawasnya di situ, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Tapi pada waktu nggak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada bosnya di situ, dia santai-santai saja. Ngopi dulu, gosip dulu, istirahat dulu, tidur-tiduran dulu. Nanti kalau datang bosnya kerja lagi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan orang yang setia. Ini bukan orang yang dapat diandalkan. Tetapi orang yang setia, dialah orang yang dapat diandalkan. Dalam Alkitab contohnya Daud. Daud itu seorang yang dapat diandalkan. Sejak masa mudanya, dia diberikan kepercayaan oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba yang jumlahnya cuma 2-3 ekor. Tapi dia gembalakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Sehingga ketika orang Israel menghadapi tentara Filistin, di situ ada Goliat, seorang raksasa. Daud maju saudara. Dia diandalkan untuk mengalahkan Goliat. Dan kita lihat Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya orang yang setia. Karena orang yang setia itu adalah orang yang patut untuk dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Nah kita lihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-25 tadi. Kita akan melihat sekarang bagaimana berkat-berkat apa yang didapat dari orang yang setia itu. Kita lihat dari hamba-hamba yang diberikan tanggung jawab atau dipercayakan hartanya oleh tuannya tadi. Kita lihat ada berkat yang mereka terima. Hal yang pertama kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang setia itu akan dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Seperti hamba yang diberikan 5 talenta dan hamba yang diberikan 2 talenta ini. Maka sang Tuan ketika para hambanya ini datang mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya, dia berkata begini, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang setia akan dipercaya kepada perkara-perkara yang besar. Seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini. Lebih jauh di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang-orang yang setia akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Terjadi peningkatan, ekspansi di dalam seluruh hidupnya. Baik dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, di dalam segala hal saudara. Tuhan akan membawa orang-orang yang setia ini kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Meskipun seringkali di dalam kehidupan banyak tantangan, banyak kesulitan, baik itu dari orang maupun dalam keadaan yang terjadi.
Tetapi kalau orang itu setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepadanya, maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat orang itu, meninggikan orang itu, mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan itu dimulai dengan kesetiaan kepada perkara-perkara yang kecil. Seperti dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Sebab Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi promosi, peningkatan itu datangnya dari Tuhan. Bagian kita adalah setia melakukan, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, berkat yang dinikmati bagi orang yang setia adalah dia mendapatkan pujian dan kehormatan. Kembali di dalam Matius 25 tadi, ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang pertama dan yang kedua yang dipercayakan 5 dan 2 talenta tadi dipuji oleh tuannya. Baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang setia akan dipuji dan dihormati. Tuhan pun akan memuji kita, menghormati orang-orang yang setia kepadanya. Memberikan kehormatan, kemuliaan bagi orang yang setia kepadanya. Hal yang ketiga, berkat yang dinikmati bagi orang yang setia adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berkat yang ketiga yang dinikmati oleh orang yang setia adalah kebahagiaan. Tuhan memberikan kebahagiaan kepada orang yang setia. Bahkan satu pesta yang besar di dalam kerajaannya bagi orang yang percaya dan setia di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ingin mengalami berkat dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang setia. Maka ketika engkau setia, kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Tuhan memuji engkau, memberikan kehormatan dan kemuliaan. Dan Tuhan juga akan membawa kita kepada kebahagiaan bersama dengan Dia. Nah sekarang bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan dan dimulai dari sikap yang setia kepada Tuhan dan apa yang dipercayakan kepadanya. Hal yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang setia, maka kita harus belajar memulainya dengan bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Kembali dalam Lukas ke-16 dan ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang setia, kita mulai belajar untuk bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Lee Ka-shing. Lee Ka-shing, seorang pengusaha, salah satu orang terkaya di dunia dan merupakan orang terkaya di Asia. Ini versi majalah Forbes
tahun 2014. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali Lee Ka-shing ini akan memberikan hadiah kepada sopir pribadinya yang akan pensiun. Jadi sopirnya sudah bekerja cukup lama dan sopirnya ini akan pensiun. Lee Ka-shing akan memberikan hadiah uang. Dan nilai yang akan diberikannya itu adalah 2 juta dolar Hong Kong. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 3 miliar rupiah. Itu nilai yang sangat besar saudara. 3 miliar hadiah pensiun dari Lee Ka-shing kepada supirnya. Tetapi saudara, ada satu hal yang mengagetkan. Kenapa? Karena ternyata sang supir ini menolak hadiah yang diberikan oleh Lee Ka-shing ini. Dia tidak mau terima. Mengapa? Ternyata sang supir yang mau pensiun ini sudah memiliki tabungan 10 kali lipat daripada hadiah yang akan diberikan oleh sang bosnya tadi. Kurang lebih ya 30 miliar dia punya tabungan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya itu uang dari mana? Tabungan yang begitu banyak dari mana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata sang supir ini setiap kali dia mengendarai mobil, mengantar bosnya tadi yang duduk di kursi belakang, dia selalu memperhatikan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh bosnya tadi atau Lee Ka-shing tadi. Dia suka memperhatikan, mendengarkan yang menjadi percakapan dari bosnya. Dia belajar ternyata. Ketika bosnya ini membeli saham perusahaan, saudara, sang sopir ini memperhatikan saham-saham apa yang dibeli oleh bosnya tadi. Akhirnya dia juga membeli saham yang dibeli oleh bosnya. Walaupun nilainya kecil dibandingkan dengan saham yang dibeli oleh bosnya tadi. Nilainya kecil. Karena dia tahu bahwa bosnya ini seorang yang hebat dalam berbisnis, dia ikuti saudara. Lalu dia beli saham dengan nilai yang kecil, dengan uang yang dia punya, dia kumpulkan bertahun-tahun saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan tabungan 10 kali lipat daripada hadiah yang akan bosnya berikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar di sini. Supir dari Lee Ka-shing ini bertanggung jawab, belajar dari hal-hal yang kecil. Dan akhirnya dia mempunyai nilai tabungan yang sangat besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang setia, mari kita mulai dengan sikap hati yang bertanggung jawab. Melakukan perkara-perkara yang kecil dengan segenap hati kita. Hal yang kedua adalah mari kita belajar meletakkan dasar kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Kita melihat Kristus sebagai pribadi yang setia, bahkan setia sampai mati. Mari kita meletakkan dasar kesetiaan kita itu kepada pribadi Kristus yang adalah setia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mari saudara, kalau kita ingin menjadi pribadi yang setia, belajar daripada pribadi Yesus yang adalah setia. Allah yang setia. Letakkan dasar kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang menuntun kita, yang memampukan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena kalau kita mendasarkan kesetiaan kita kepada kekuatan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang gagal. Tetapi Roh Kudus yang menuntun kita, dia memberikan kekuatan kepada kita, mengajar kita supaya kita hidup menjadi pribadi yang setia. Dan hal yang ketiga,
Kalau kita ingin menjadi satu pribadi yang setia, yang dipercaya oleh Tuhan adalah miliki komitmen. Komitmen adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun harganya, tetap komitmen untuk belajar menjadi pribadi yang setia. Ada banyak orang melakukan sesuatu tanpa komitmen. Mudah untuk memulai, tetapi tidak menyelesaikan sampai akhir. Tetapi kalau kita memiliki komitmen, sesulit apapun yang kita hadapi, seberat apapun tekanan yang kita alami, seberapa besar tanggung jawab yang kita harus pikul, kalau kita memiliki komitmen, maka kita akan menyelesaikannya. Dan kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan kepada hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajar kita, membentuk hidup kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena hanya orang-orang yang setia yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan hanya mempercayakan dirinya dan apa yang ada padanya kepada orang-orang yang setia kepadanya dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini mari kita renungkan, kita tanamkan di dalam hati kita supaya Tuhan menemukan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita diketemukannya sebagai pribadi yang setia? Mungkin kita pernah tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita pernah tidak setia di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, mengubah setiap hidup kita. Dengan kebenaran firman yang kita dengar pagi hari ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengenal setiap pribadi kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Sempurnakan, oh jadi karya yang indah, Kini aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki setiap kita adalah orang-orang yang percaya, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Mari pagi hari ini, kalau mungkin kita seringkali tidak setia kepada Tuhan, tidak setia memenuhi panggilannya, rencananya, mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan Roh Kudusnya untuk menjamah, memulihkan setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh ditemukan oleh Tuhan menjadi pribadi yang setia. Orang yang setia yang diberikan tanggung jawab, orang yang setia yang dipercaya oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Dia, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan aku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia kepada-Mu, setia kepada panggilan-Mu. Mengikuti setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan hanya orang yang setia yang Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih buat firman-Mu. Bila itu tertanam di dalam setiap hati kami, termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk hidup diubahkan makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu, selamat datang di MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan gereja MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan kesan, doa maupun ibadah, sudah dimulai secara langsung dan juga online. Namun tetap menggunakan masker, hand sanitizer, tempat duduk berjarak, pengecekan suhu badan, dan bersalaman dengan melipat tangan di atas dada. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui acara Connect with God pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2020 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di Gereja MDC Pangkal Pinang. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMAX
diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Membangun keintiman dengan Tuhan yaitu berdoa bersama di Gereja MDC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Yang memelihara dan menjaga kami. Engkau jaga kami dengan seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Engkau berikan kepada kami untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang kami terima. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau masih berbicara kepada kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, termeterai ia di dalam hati kami. Dan menjadi rema di dalam hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Seperti Engkau berkata, barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar Engkau akan percayakan bagi kami.
Engkau Allah yang hidup yang menolong kami untuk itu semua ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini, kami pulang. Kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Allah yang hidup yang memberkati kami. Dan tidak pernah menahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Bapa yang mengasihi dan mencintai kami. Arahkan seluruh hidup-Mu bagi dia. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi dan mencintai Engkau. Yang menuntun dan memimpin, menyertai dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Diberkati Engkau dengan berkat yang dari Bapa Sorgawi. Mengalir melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menolong Engkau. Yang memimpin, menyertai Engkau. Dari langkah demi langkahmu. Ia memberkati Engkau sehingga Engkau menjadi beruntung di dalam hidupmu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus berkata, selamat pagi, Tuhan memberkati.